Kita akan ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Aswin sebagai penggagas sampah, bank sampah kita ini. Ya, jadi saya mencoba membuat tulisan bahwa setiap rumah itu mempunyai sampah, begitu. Dan biasanya sampah-sampah ini kita buang begitu saja. Sekarang dengan adanya bank sampah, kita harapkan akan menjadi benefit buat kita dalam bentuk tadinya menjadi cost, sekarang menjadi profit. Gitu. Artinya dengan kita olah dengan bank sampah ini, dan rencana Pak Aswin begini, Pak Armin kita bikin bank sampah, nanti ada uangnya Pak katanya gitu. Nah, dana-dananya itu akan kita masukkan ke kasnya RT. Wah, cocok kalau begitu kan? Jadi ya saya pikir sangat bagus kan. Nah, sempat kemarin kita ada acara Zoom, Pak Aswin menjelaskan, ya lama lah penjelasannya tuh. Jadi kita jelas jadinya seperti itu. Kemudian saya cari-cari juga ada undang-undangnya juga rupanya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ya. Jadi pengelolaan ini tentu saja harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Nah, itulah kita perlu tadi Pak Ristanto, Pak Oji, untuk minta sarana dan prasarananya. Alhamdulillah sudah dapat, ya, dan akan kita gunakan sebagaimana mestinya gitu. Kemudian kepada warga Blok F, kita akan berusaha untuk mensupport kegiatan ini supaya dapat berjalan. Rencana atau progres pekerjaannya nanti akan dijelaskan lebih detail di pembahasan selanjutnya. Ya. Saya rasa begitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Lurah, Pak Harun, kemudian Bapak dari Dinas Kebersihan, Pak. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup, ya. Bersihan sama Pak. Oh sama. Bapak RT, Satu bank beda nama. Bapak dan Ibu warga Blok F yang juga kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita puasa, tapi tetap kita semangat gitu Pak. Ya. Baik ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT yang telah menyiapkan atau menyediakan bahan sampah yang intinya untuk kebersihan. Kalau kita bersih, kemudian kita rapi, kemudian kita aman, dan tentunya kita akan sehat gitu Pak. Dan nantinya juga lingkungan kita menjadi hijau. Karena sampah-sampah dengan adanya sampah ini, khususnya mungkin sampah-sampah daun-daunan, kalau ini kita jadikan pupuk,
maka akan berfaedah sekali untuk lingkungan kita. Kemudian kami sampaikan bahwa bank sampah di RW kita ini sudah berdiri di blok KL sejak 2 tahun lalu kalau tidak salah. Dia berbarengan dengan bank sampah yang ada di Al-Hakim. Nah, kalau di Al-Hakim itu sudah ada warna hijau, kuning, dan untuk plastik gitu Pak. Jadi ini adalah suatu kerja yang baik, kerja yang bermanfaat bagi umat manusia, bagi lingkungan terutama. Sehingga kami sangat senang gitu Pak dengan adanya bank sampah ini, yang sebetulnya sudah sangat lama ini. Ketika saya jadi RT pun juga istrinya ini dulu Pak Edi ya Pak almarhum pernah menyampaikan, beliau adalah Guru biologi. guru biologi, dia sudah menyampaikan. Cuma kita dulu belum terpikir Pak. Sudah lama, sudah hampir 10 tahun lalu lebih, 15 tahun lalu mungkin. Itu istrinya Pak Edi Pak, yang seorang guru itu yang Pak RT tolong kita bikin bank sampah katanya, karena untuk kepentingan baik kepentingan manusia maupun lingkungan. Sekali lagi, semoga bank sampah ini membawa manfaat bagi kita semua, umat manusia, lingkungan hidup, dan tentunya untuk pemerintah Indonesia pada umumnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi malam baru Dari mana Pak RW? Terima kasih Pak RT dan Pak RW. Kita lanjutkan Iya, dengan sepatah dua kata-kata sambutan dari Pak Oji sebagai pejabat di Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi perlu saya sampaikan pula, nanti setelah acara dari Pak Lurah, setelah Pak Oji ini, sambutan penyerahan SK dan pengguntingan pita, juga nanti akan ada narasumber, ya, 2 narasumber yang hadir juga di tempat ini yang akan memberikan masukan-masukan, pengetahuan kita pastinya mengenai masalah lingkungan. Tidak berlama lagi, saya persilakan kepada Pak Oji Destanto berkenan untuk tampil ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa saya relatif Pak, saya masih PLT, Kepala Seksi Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi saya juga baru sekitar 2 minggu di posisi ini. Saya tadi agak bingung nih, saya harus bersosialisasi dengan masyarakat, saya harus menyuluh ke masyarakat, sedangkan saya masih baru nih. Nah, ini acara ketiga saya yang saya hadiri. Acara pertama itu di Perumahan Batang, itu ada perdana pengiriman RDF ke Holcim Citerep, pabrik semen. Saya bingung nih, Holcim RDF nih apa sih gitu kan, saya juga awam. Ternyata RDF itu bahan bakar pengganti batu bara dari sampah. Terus kemarin hari Sabtu tuh dengan Bu Dia juga itu ada maggot, penyerahan ember maggot. Saya juga bingung nih, maggot nih apa gitu kan. Ternyata maggot itu ulat dari lalat hitam, BSF. Dia emang mengurai organik. Itu juga pengetahuan baru buat saya juga. Terus ini yang bank sampah. Jadi ternyata kesimpulan saya ini, ternyata masyarakat di Tangsel ini sangat antusias gitu kan. Terus ibu-ibu penggiatnya juga semangat. Saya mesti belajar nih dari ibu-ibu penggiatnya, belajar banyak. Intinya sih kalau dari bank sampah itu mungkin kita jangan lihat dari jumlahnya ya,
Mungkin kalau secara jumlah tidak signifikan untuk mengurangi sampah, tapi yang utama itu adalah perubahan mindset kita terhadap sampah. Sampah itu ternyata bukan hal yang sesuatu yang menjijikan yang biasa kita cuman buang begitu aja, ternyata harus dipilah. Sebenarnya kan mungkin di negara-negara maju juga sampahnya kan dipilah kan. Iya. Nah itu sih yang utama mungkin saya lihat itu dari pemilahannya. Kalau dari pengurangan ya membantu pengurangan, karena memang kondisi TPA di Kota Tangerang Selatan seperti kita tahu, kondisi TPA-nya itu lahannya terbatas. Itu kondisinya sudah overload. Kita dari pertengahan tahun lalu itu mengirimkan sampah kita ke Kota Serang, karena memang kondisi TPA kita sudah tidak cukup, tidak memungkinkan lagi. Jadi hal-hal hal kayak gini kan pengurangan dari mabot, pembuatan RDF, komposan. Mungkin kalau secara masif ya lumayan akan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Syukur-syukur bisa zero waste, habis di lingkungan. Ya mungkin dari saya itu aja Pak, karena saya juga masih sama-sama belajar nih, saya juga belum tahu. Mudah-mudahan sih ke depannya ini bisa terus tetap berjalan. Ya mungkin kita dari DLH sebagai kita mitra ya, jadi kalau ada suatu kendala yang bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih Pak waktunya. Terima kasih banyak Pak Uji. Ya, walaupun sebetulnya saya sudah dikasih tahu bahwa Bapak masih PLT, tapi saya langsung sebutkan aja. Ada suatu misi doa agar supaya Bapak juga segera menjadi yang tetap. Terima kasih Pak Uji. Oke, kita tidak berlama-lama lagi. Kita tunggu sambutan dan peresmian bank sampah kita ini oleh Pak Lurah, Pak Harun, Kelurahan Rawabuntu. Dipersilakan Pak Lurah. Benar Pak. Buka masker boleh? Sudah endemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, mabah, terima kasih. Yang pertama saya hormati, yang saya banggakan Pak RW, Pak RT, dan penggagas Pak Asim. Saya hormati Ibu sebagai wakil ya, istri saya nih ya. Maulan. Wakil istri saya. Maulan pengganti atau mewakili dari Pak Heru Jamal. Pak Asim sebagai penggagas sangat luar biasa, saya hormati juga. Dan saya banggakan ini ada hadir staf pelakar Rawabuntu, Bu Yati sebagai dari Kesos. Pak Ibu perlu kenalkan juga ini Bu Yati perangkat kelurahan dari Kesos. Karena pakai masker Pak, jadi agak jadi stok lama punya baru. Pakai masker masih barunya, bukannya Pakai topeng semua. Nah, dia juga lurah ya kan. Jadi lurah Bu. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Bos, mau jaga ini istri saya bos. Bisa hormati saudara saya, pimpinan saya nih. Izin panggil hormat Pak Sekdis. Oh ya. Ya, sudah hadir di sini beliau. Pertama kali saya ketemu di sini kegiatan acara RT. Terima kasih juga hadir rekan saya. Ini teman ya angkatan saya. Oh. Pak Oji ya. Beliau DLH dari pertama saya muter-muter di pendidikan. Saya muter di pendidikan dari Serpong, Sabang Utara, Kecamata, sampai di Pamulang ya kan di UPD. Pak Oji selalu di bagian ini kebersihan, belum di KPP ya. Alhamdulillah beliau sekarang ini sudah di doain, katanya bukan PLT lagi, sebentar lagi gitu ya kan. Tenang Pak Oji, ini ada Pak Sekdis. Pak Sekdis, rekomendasi Pak Sekdis. Terima kasih. Yang sama yang saya banggakan, yang saya muliakan, Bapak Ibu, khususnya warga Rawabuntu yang beralamat di Blok F, sektor 14 ada di sini.
namanya Kencana Loka Family. Ini baru Pak ya? Harusnya request Pak Haji, request dari warga gitu kan. Terus jadi langsung ini alhamdulillah ini sangat luar biasa sekali. Yang jelas pada intinya pada hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, masih diberikan kenikmatan. Apa yang sekarang ini kita diberikannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai saat ini kita masih diberi nafas. Kalau kemarin kita nafasnya sedikit-sedikit takut. Sekarang nggak usah takut ya. Yang penting kita prokes ya Bu ya. Iya kayak Ibu kan selalu ya kan prokes, jangan pakai masker. Karena masker mah banyak melindungi juga dari lain-lain, debu dan sebagainya. Yang penting kita prokes dan juga kita sehat, berpikiran positif, jangan negatif. Ya. Amin. Takut malah takutan jadi malah Stres. Nah ini khawatir. Nah, makanya kayak Bu Ani, saya hormati Bu Ani sering nih. Bu Ani mobil luar biasa. Ke BSD itu, ke Latinos, ke Kampung Dadap, setiap kampung di seluruh itu. Ya, Eko Engine ya, semua selalu hadir. Makanya nggak pernah kelihatan capek, nggak kelihatan lelah. Karena setiap kegiatan Eko Engine, kegiatan bank sampah dan sebagainya beliau harus hadir. Sebagai narasumber juga, sebagai penggiat juga dan sebagainya. Ada mitra dari LH. Ini suatu kebanggaan buat kita semua bahwa warga Bapak ini ada yang sangat mobil sangat luar biasa. Ini Pak Sekdes masih kalah. Pak Sekdes mungkin pulang, ya kan muter gitu. Kalau Bu Ani ke kampung-kampung Pak, ke kampung-kampung nyariin sampah, nyariin sampah. Ini sampah ya Bu, jelas ngumpulin sampah. Karena sampah ini sangat luar biasa. Menurut kita ini tadi bahasanya kalau terlihat menjijikan, atau mungkin bahasanya nilainya jangan dilihat dari nilainya. Tapi kalau betul-betul kita tekuni, bahasanya kita tekuni ya orang sini tekuni gitu kan, kita betul-betul namanya kita katakanlah benar-benar kita perluin gitu ya. Ini sangat luar biasa nilainya. Ya kan? Dari sini banyak orang yang memang betul-betul terangkat dengan derajatnya, dan ekonominya. Ya kan? Karena nilai jual sangat luar biasa. Ya, mungkin bawahnya ada segala macam sebagainya kan jadi lumayan. Ya. Bukan ini aja gitu. Kalau cuma aja memang pelan-pelan, tapi ini adalah mengurangi sampah yang ada di masyarakat, khususnya di wilayah Rawabuntu, nanti juga mengurangi juga di Cipucang ya Bang ya. Di Cipucang itu kan mengurangi kayak bank sampah TPS 3R ya kan. Cipucang ini kan bukannya tanggung jawab Pak Sekdes nih, dikit-dikit Pak Sekdes gimana ini? Pasti Pak Sekdes telepon. Langsung Lurah gimana sih Rai itu sampah bau banget? Ya, pasti. Ya karena kan dari atas ke bawah terus kayak paling dari kita PRT. Saya nggak mau tahu PRT. PRT tinggalkan warga jangan mau sembarangan. Ya kan? Maka di sini kan alhamdulillah berterima kasih kepada warga, nggak ada sampah yang memang istilahnya yang nggak ada dipandang mata. Tapi di sini semua sangat luar biasa. Bu, silakan Bu. Udah bawa tuh. Bu durian kan? Oh, oke Bu. Ya silakan Bu, terima kasih Bu atas sumbangannya. Dari rumah umpama 1 kilo koran, dari rumah atau beberapa sampah kan lumayan. Satu rumah katakanlah sekilo, ini berapa rumah kan lumayan. Betul. Ini menambah nilai ekonomi juga, menambah kasnya RT. Gitu kan. Bapak Ibu jangan tanya ini, saya berapa kali ya sehari. Kan ditulis gitu kan. Banyak ya ditulis Bu, ada bukunya gitu ya. Kasih buku mana orang yang kasih buku. Kalau di kampung ya di kampung ada kasih buku berapa ya. Ini celengan. Cuma beda sedikit Pak, izin Pak Sekdes kalau di kampung dadap di kampung lah umumnya agak sedikit beda. Tadi seminggu tabungan 3 kilo kali masih 300 gitu kan. Ya. Ini buat apa nih? Separuh buat sosial, separuhnya buat kantong, seperempatnya ya, buat lingkungan. Jadi bagi-bagi gitu. Nah, ini harus diatur dengan teknis. Diatur sama yang jelas pada kegiatan hari ini saya mengapresiasi dan bangga bahwa masih ada yang peduli. Ini di perumahan masih ada yang peduli terkait masalah sampah. Karena ini persoalan bukan persoalan pemerintah pusat ataupun daerah, ini persoalan kita semua. Jangan sampah bau teriak. Lalu kalau dia kagak mau sampah siapa yang mana ya? Ya Pak ya. Maksudnya yang tidak mau yang mau sampah siapa? Kita jangan selalu teriak. Gimana nih sampah kan saya bayar saya ini ya kan Pak ya. Gimana nih anggarannya sampah ini? Nah ini tanggung jawab kita semua. Makanya ada yang TPS 3R ini bisa mengurangi sampah, bukannya menambah sampah. Ada lagi bank sampah mengurangi lagi, artinya di TPS 3R ini ya, di Cipucang ini berkurang. Nah ini peran serta kita semua. Terima kasih khususnya di
rencana lokal Blok F. Saya mengapresiasi kegiatan ini sangat luar biasa. Oleh karena itu kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa mengajarkan kita selalu dengan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kita sehari-hari dengan ibadah yang lainnya, khususnya di bulan puasa ini. Mungkin barangkali itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah, tahan dulu sedikit di sini. Saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian, para direksi daripada bank. Ya, yang pertama adalah dirutnya, Pak Khairul Jamal, yang pagi ini belum sempat bisa hadir bersama kita pagi ini karena masih ada di tempat yang lain. Ya, besar jengkol. Pak Khairul Jamal sebagai dirutnya, saya pribadi sebagai sekretaris daripada bank sampahnya. Nah, Pak Haji, saya sekretarisnya. Jadi saya tidak hanya minta kepada warga yang lain untuk turut terlibat di dalam hal ini, tetapi saya pribadi sendiri pertama kali yang mendeklar saya menjadi pengurusnya. Yang ketiga, Bu Faunda sebagai treasury-nya, bendaharanya, bendahara BS-nya. Lalu ada 2 orang anggota, yang satu Ibu Niken, ya, yang satunya lagi Pak Cecing. Pak Cecing kebetulan hari Minggu ini sedang ibadah, jadi belum sempat bisa hadir. Untuk itu, sebagai peresmian daripada pihak pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Lurah, penyerahan surat keputusan, saya harap Ibu Niken dan Ibu Faunda bisa maju ke depan untuk menerima suratnya. Ibu Faunda sebagai wakil dari Pak Herul, dan Pak Lurah boleh menyerahkan SK-nya. Oh, ini Pak Yoga ya, yang terbaik sih. Ya. Kena kopi. Silakan Pak Lurah. Dokumentasi ya. Jadi kami bertiga para pengurus BS-nya ini. Ya. Ini ntar dibagi 2 ya SK-nya. Kan dibagi 3 Pak. Saya yang bagi Pak. Masa ini BJB laku nih BJB. Bisa aja. Senyum Pak. Ini Pak Lurah. Ya, kalau senyum kan. Terima kasih Pak. Oh, udah cukup. Ya, Bu. Pak Lurah, salam Ini Pak kopi. RT sama Pak Sekdis kan, Ibu Sekdis. Ya, ini ya. Salam semangat. Iya, ya. salam Ya. kopi. Apal Pak Lurah. Bu Sekdis apal. Baik. Oke. Sudah cukup? Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, gitu. Dilihat Pak RT. Ya, betul Pak. Jangan motong tumpeng ya Pak. Puasa. Ya. Oke. Cara fotonya ntar ya. Sekarang acara gunting pita. Ya. Silakan Bu. Pegang ya. Ya, dipegang Bu. Ya. Hati-hati Bu. Jaga BJB. Tinggal LH ngomong ya, rekom. Biar ada spanduknya kelihatan. Oh iya benar. Saya. Iya. Udah oke kan? Wah, ini Bibi bisa langsung setor nih. Iya, selesai urusan kita. Bibi biasanya dikasih koin, ada yang nggak ngambil. Semuanya mas. Iya. Masalahnya semua nggak ada yang bayar. Semua kan donasi. Baru kita takutnya masuk ke kita. Iya. Bibi di Ya, rumah itu. Pak Lurah. Ya, disaksikan Pak RT, Pak RW, Pak Ozi, silakan. RT, PRW, pengurus, ketua. Gimana Pak? Ya. Ya, situ Pak, rame-rame. Yang pegang gunting 2 orang, satu guntingnya Pak Lurah. Di itu Pak Lurah. Oh, Satunya lagi. enggak, akhirnya saya suruh nyiapin buat bukber gitu. Satu lagi guntingnya Bu Fonda. Oh, Bu Bodo. Ya. Pak Lurah tahu momen aja nih. Guntingnya. Ya Pak, pegang Pak. Saya pegang. Ya, ada 3 silakan sama Pak RW. Ini pas amat ya mentang-mentang. Pak Lurah, Pak RW sama Bu Fonda, tadi malam saya ditanya oleh
narasumber Ibu Ani, Pak itu hati-hati guntingnya bukan kita lu kawat lu Pak. Ya sedikit kencang ya Pak ya. Jadi rada pakai tenaga sedikit guntingnya Pak, biar kelihatan putus Pak. Iya makanya. Bu, Yang lain dari warga. Ayo Ibu di sebelah Bu. Berduaan, satu gunting berduaan boleh Bu. Kan gunting-guntingan. 3, 2, 1. Menghadap depan, Mbak, ke depan, menghadap Nah, ke depan. keras kan? Ya. Sudah resmi ya. Itu dikerjain Pak Aswin. Kayak sengaja kerjain kalau buat Iya, saya. dikerjain sama Pak Aswin tuh di belakang. Sebelum kembali ke depan, narasumber bisa ke depan sekalian bisa diambil dokumentasi. Mumpung masih kumpul. Oh iya betul. Langsung. Ibu mana ya? Ini ikut foto. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak Posman, kalian ikut? Ikut. Merapat dikit, merapat. Iya. Saya partai. Jempol. Oh, itu bawah itu tuh. Oh iya betul. Ya PW ya. Ya. Masih ngilu tuh. Masih ada lagi. Ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Satu lagi nih. Pak Oji, Ini apa enggak usah? timbangannya diambil ya. Siap. Baca mana? Jadi biar merapat. Tulisannya nggak ada yang terbalik ya. Ini lomba lukis ini menang lomba lukis. Lomba melukis. Oke. Patias? Udah, enggak apa-apa. Udah. Udah nih. Di video kan dong. Oh, video. Sampahku tanggung jawabku, sampahku tanggung jawabku. Buang sampah bencana lokal family. Yes. Yes. Betul, oke? Oke. Siap. Mulai. Sampahku Tanggung jawabku. Nah, ulangi lagi ya, mohon maaf. Iya. Kalau bilang sampahku berarti tanggung jawabku ya, Bapak. Terus sampahmu tanggung jawabmu. Baru bank sampah bencana lokal family. Yes. Yes-nya? Oke. Sampahku Tanggung jawabku. sampahmu Tanggung jawabmu. bank sampah bencana lokal family. Yes. Oke. Insyaallah Pak. Terima sukses, lancar. Terima kasih Bapak sekalian. Kertasnya dikumpulkan lagi. Sekarang waktunya yang lain yang sangat kita tunggu-tunggu lagi. Untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu Ani Gunawan. Ibu Ani Gunawan ini adalah seorang pegiat lingkungan. Tinggal di BSD juga. Nanti kita coba dengarkan dan kita coba serap ilmu-ilmunya. Juga didampingi oleh Budia. Budia itu sebagai penyuluh bank sampah di wilayah Serpong. Betul ya Bu? Betul ya Bu ya? Lalu didampingi juga oleh Pak Posma dari Sampahku, off-taker atau pelapaknya. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Ani. Terima kasih Pak Aswin. Selamat pagi semua. Pagi. Kurang semangat nih. Selamat pagi semua. Ya. Ini sebenarnya saya benar-benar kagum ya. Ternyata di pengurusan bank sampah bencana family ini itu banyak bapak-bapak, itu benar-benar kejadian yang paling langka. Oh gitu. Yang selama ini ya Pak Harus ya. Iya. Ya, tepuk tangan nih untuk bapak-bapaknya nih. Tepuk tangan Pak.
Bapak Ibu yang antri imbang ya. Iya, di tempat saya justru banyak ibu-ibunya dan anak muda, dan itu juga perempuan. Ini saya benar-benar appreciate banget nih, hebat ya. Nah, kenapa saya sangat setuju banget di sini didirikan bank sampah, apalagi dengan Pak Lurah ya, Pak Harun ya, yang sangat mendukung banget ya. Bapak Ibu, sampah kita nih biasanya diantar kemana? Ke TPA mana nih? Cipecang ya? Ke TPA Cipecang. Nah, pemasukan sampah itu kita nih itu sampai 850 sampai 900 ton itu per hari. Sedangkan mohon dikoreksi ya Pak Oji kalau salah ya. Sedangkan kemampuan TPA itu menerima hanya 200 sampai 300-an. Ya. Jadi kemana tuh? Nah, padahal 1 ton dari sampah itu, penumpukan sampah akan menimbulkan 50 kilo gas metana. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita selalu mendapat kiriman harum-harum ya. Sampai sini enggak harum-harumnya? Nah, ternyata 48%-nya itu adalah sampah dari rumah tangga. Ternyata sampah kita ya yang menjadikan masalah ya. Makanya pengelolaan sampah itu dimulai dari sumber utamanya ya, dari rumah kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan bank sampah ini. Ya, di rumah coba kita mulai berpikiran untuk tidak menjadikan ini tuh hanya tinggal dibuang. Ini dibuang aja gitu. Akibatnya ini semua akan menumpuk di TPA. Ya, kita masa ekspor sampah sampai ke Serang, kan malu kan? Terus apa kita juga mau mewariskan sampah ini ke anak cucu kita? Gak mau kan kita? Malu kan? Bumi kita juga jadi sakit kalau sampahnya makin menumpuk. Nah, makanya saya begitu senangnya ada bank sampah di sini. Gimana sih caranya? Ya, saya sharing sedikit aja di tempat saya. Pada awalnya memang susah, ya, mengubah pikirannya orang-orang itu susah. Kan lebih enak begini nih, taruh aja di satu kresek, masukin semua sampah kita, mau organik mau anorganik, udah ikat aja, gantungin di pagar atau di pohon ya, atau di bak sampah misalnya. Toh nanti ada yang ngangkut, bener kan? Bener. Nah, kita nggak berpikiran ini nanti sampai TPA, akibatnya kita dapat balasannya juga ya, dapat bau-bauannya itu. Nah, jadi kita mulai nih dari rumah untuk memanfaatkan sampah-sampah ini. Jadi ini termasuk tetra pack ya, ini ya. Dijadikan satu nih, tutupnya bisa kita buka, masukkan ke dalam tutup botol. Ya, masing-masing ada harganya. Yang tadinya kita buang, ternyata ini kalau dikumpulkan masing-masing per kategori, itu mempunyai nilai. Untuk apa nanti uangnya? Ya, masuk ke kas bank sampah bisa. Nanti untuk apa masuk ke kas bank sampah? Untuk perbaikan di sini. Misalnya, lampu-lampu jalanan mati, ya kan? Pasti ada kas RT ada. Tetapi alangkah bahagianya dari sampah kita juga bisa membantu. Ya, ikut memperbaiki lampu jalanan, misalnya gitu. Jadi, donasikanlah sampah Bapak Ibu ini ke bank sampah Kencana Family. Nanti untuk dihitung, ditimbang dan dihitung, nanti hasilnya bisa untuk pemanfaatan di lingkungan juga. Gitu ya. Nah, terus apa aja jenis-jenisnya? Itu jenis-jenisnya sudah dibuat ya, tadi sama pengurus sudah disebutkan juga. Bagaimana caranya? Di rumah nanti numpuk dong, ya kan? Nggak usah khawatir, Bapak Ibu kan pasti di rumah punya kresek kan? Ya, saya sedikit sharing aja. Ini kresek-kresek yang itu dinamain, misalnya ini botol. Nah, jadi nanti selesai kita menggunakan botol, kita masukkan ke dalam tas kresek itu. Kalau misalnya lebih rajin lagi, biasanya anak-anak seneng tuh. Tutup botolnya dipisahin, masukin lagi ke kantong, tulisin tutup botol. Ya, atau nanti kertas koran, kumpulin lagi kertas koran. Jadi di rumah itu ada tempatnya untuk pemilahan sampah dulu di situ. Baru nanti pada saatnya, misalnya sebulan sekali kah, atau 2 minggu sekali, dibawa ke sini, ke lokasi bank sampah.
ya untuk dilakukan pengantaran, pendonasian sampah-sampah kita. Masukkan nih misalnya, oh ini ada tutup galon, masukkan ke dalam tutup galon. Oh ini ada tetra, bisa masukkan ke tetra gitu kan. Nanti setelah dikumpulkan itu Pak Posma, rekanan kita, pelapak kita nanti akan melakukan penimbangan. Nah setelah ditimbang kita catat, kan kita bawa, nanti akan dibawa sama Pak Posma ke pabrik. Ya, jadi tidak mampir lagi ke TPA, tetapi langsung diolah. Ya, langsung diolah. Jadi akan benar-benar meminimalisir sampah sampai ke TPA, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanya? Gimana? Bu, Ya. ini tadi saya lihat ada yang bawa ini Bu. Betul. Ini bisa diterima juga Bu? Atau buat saya di rumah aja ini? Kaset-kaset? Kaset bisa. Oh iya, itu dia plastik. Kaset ada tuh tulisannya. Ini masuk ke impact ya, Pak Posma ya. Ini masuk ke impact. Kulitnya iya, kalau tut ininya apanya nih kotaknya ini ya, tempatnya ya. Itu masuk ke kristal ini. Jadi jangan jadikan itu beban ya, tapi jadikan itu kok senang banget ya bersama-sama nih kumpulan sini belajar memilih dan memilah sampah. Misalnya habis makan beli sayur rendang, itu kan kantong plastiknya kotor kan? Nah dicuci dulu ya, jangan menyimpan plastik kotor itu, akibatnya apa di rumah nanti banyak tikus, banyak semut. Nah itu dicuci dulu. Ibu mah bikin ini bikin repot nyuci, nanti buang-buang air. Kan sekarang lagi musim hujan. Ya, Bapak Ibu juga ada cucian kan, mencuci. Pakailah air bekas cucian baju itu untuk mencuci plastik. Jadi kita memanfaatkan, jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk itu. Kemudian dijemur, gampang kan dijemur. Nanti jemurannya penuh karena banyak pakaian kita. Taruh aja di bawah kan nggak apa-apa, ya. Jadi selalu donasikan sampah itu dalam keadaan kering dan bersih, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk sampah ini Bu, kalau untuk sampah yang habis makan itu tulang ayam, tulang ikan, itu sendiri itu yang paling cepat bikin bau. Iya, tadi ada pertanyaan untuk sampah dari tulang. Organik. Itu adalah sampah jenis organik. Yang saat ini kita sedang lakukan adalah pilih-pilah sampah anorganik. Ya, karena kita tahu kan nih dari sini aja udah bisa ketahuan nih, sedotan aja terurainya baru 200 tahun. Ya, ini nih bisa yang mengakibatkan tumpukan di TPA itu tidak terurai-urai, bahkan kena sampah organiknya, jadi akan menimbulkan gas itu. Ya. Nah, sampah organiknya bisa dari mana? Kalau sejenis tulang bisa masuk ke komposter atau lubang biopori. Ya, tetapi kalau kulit buah atau bombol sayuran kita bisa jadikan ekoenzim. Iseng gitu kan. Gitu, ya. Ketahuan nih. Ya, jadi pisahkan. Karena itu Ya, Sedotan 200 tahun. 200 betul. Ya. Jadi yang sekarang di bank sampah terima itu adalah sampah anorganik. Ya. Nanti kalau ini udah berjalan, kita sama-sama belajar pemanfaatan sampah organiknya ya. Kita baru mau mulai nih Ya. Buat anak cucu kita Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dulu tuh saya udah dikasih tahu tuh anak istrinya. Gak ada ya, cukup jelas ya. Nanti kita praktek bersama-sama, masuk-masukkan itunya ke setiap kategori. Nanti akan dibantu sama Pak Posma dari tim supaya nggak salah masuk. Dan sekarang ke Budia. Budia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Harun, selaku Lurah Rawamutu, dan saya hormati Bapak Ketua RW 014 atau yang mewakili, Bapak Oji selaku PLT Kasih Kemitraan, Ibu Ani dan Pak Posma selaku Narsum. Yang saya hormati juga Bapak Harmin, Ketua RT 02,
Bapak Khairul Jamal yang kebetulan tidak hadir. Beliau sebagai Ketua Bank Sampah Kencana Loka, dan rekan saya Ibu Gamsar Astuti, beliau penyuluh Bank Sampah DLH Tangsel untuk wilayah Kecamatan Serpong. Beliau rekan saya, hanya yang membedakan untuk wilayah tugas saja Pak. Kalau saya di Kelurahan Rawabuntu, Kelurahan Serpong, Buaran, sama Cater. Selebihnya wilayah tugas Ibu Gamsar Astuti. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, tadi sudah dijelaskan beberapa mengenai sampah untuk pengelolaannya. Sebenarnya sih Pak, kalau bank sampah ini tidak jauh beda dengan bank konvensional lainnya. Hanya saja kalau bank konvensional itu kita menabungnya pakai uang, tetapi kalau bank sampah kita menabungnya pakai sampah. Kalau di daerah pemukiman perkampungan Pak, itu mereka sangat semangat karena apa? Dari sampah yang disetor itu menambah penghasilan dari penghasilan ekonomi dari komplek beda lagi Pak RW. Sendiri yang biasanya itu tidak keluar, jadi tidak keluar karena ada pemasukan dari hasil bank sampah itu sendiri. Kalau dari klaster sama perkampungan itu sebenarnya sangat beda sekali ya Pak ya. Perbedaannya jauh banget. Kalau saya terus terang sebagai penyuluh bank sampah itu juga untuk mensosialisasikan itu juga beda. Kalau kita di perkampungan itu saya menyampaikan dari segi ekonominya, mereka semangat. Tetapi kalau di klaster yang penting sampah itu bisa terkelola. Dan kebetulan memang bank sampah ini adalah salah satu media, salah satu wadah gimana caranya kita mengelola sampah rumah tangga terutama untuk anorganik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga untuk pengelolaan sampah organiknya itu kita kelola juga. Jadi bank sampah itu tidak juga terkungkung dengan kegiatan pilah sampah anorganiknya, tetapi kita juga bisa bersinergi dengan penggiat-penggiat lingkungan lainnya Pak, yang berkecimpung dengan kegiatan pengelolaan sampah organik. Salah satunya Ibu Ani, kebetulan beliau adalah salah satu penggiat ekoenzim. Beliau juga pengurus ekoenzim Nusantara Provinsi Banten ya Ibu. Terus ada lagi rumah minim sampah juga. Rumah minim sampah ini lebih ke mindset juga sih. Kita kalau untuk bank sampah mungkin pengelolaannya, kalau rumah minim sampah ini lebih ke mindset gimana caranya sampah yang ada di rumah kita itu benar-benar bisa dikendalikan. Jadi tidak ibaratkan itu kita jangan beli hal-hal yang memang tidak diperlukan. Salah satunya juga misalkan kita beli makanan ya, kita beli makanan ataupun masak yang urusan dapur itu untuk keperluan kita secukupnya. Itu salah satu contoh dari sedikit gambaran dari rumah minim sampah. Kita ngomongin masalah bank sampah. Kalau kita sebagai penyuluh bank sampah untuk wilayah Kecamatan Serpong ini, kita tidak muluk-muluk ya Pak ya. Yang penting bank sampahnya jalan, terus mau bikin laporan. Karena apa? Kita butuh laporan itu sebagai analisa data kita, bahwa dengan adanya bank sampah ini sudah membantu pengurangan tumpukan sampah yang dipecah. Itu salah satunya. Jadi kita tidak menuntut banyak dari DLH, tidak menuntut banyak mengenai bank sampah. Kita sebagai penyuluh juga tetap nanti saat penimbangan kita datang sampai kita ibaratkan bukan kita bina ya, mendampingi sampai benar-benar bank sampah itu mandiri. Tetapi kalau menurut saya nih ya, saya pribadi nih, kalau antusias di bank sampah Kencana Loka ini
Kencana Loka family ya, itu luar biasa. Pasti untuk pemilahan sampahnya itu pasti sangat cepat untuk memahami jenis pilah sampahnya. Dan saya bersama Bu Gangsar itu setiap kunjungan juga tidak hanya sekedar berkunjung Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada kendala dari bank sampah terkait lingkungan, misalkan mau mengajukan tabung komposter, kalau biasanya kita dari dinas insya Allah bisa support selama ada stok ya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya suka begitu, biasanya ada tabung komposter atau mungkin bor yang lainnya ya boleh lah, itu ada Pak, biopori ada gitu. Biopori mungkin alatnya saja kali ya Mas Tias, masih ada ya alatnya ya? kosong Bu, lagi kosong. Sudah nggak ada, kosong. Oh iya, Paling jasa biasanya. yang biasa aja yang manual. Jasa pembuatan biopori. Oh jasa. Tetapi kalau untuk alatnya sudah tidak ada ya. Tetapi bisa Pak, nanti kalau masalah itu nanti bisa dibicarakan. Kita bisa bersinergi dengan penggiat-penggiat lingkungan lainnya banyak Pak. Tinggal nanti diinfokan saja. Baik. Maunya seperti apa? Mungkin dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau mungkin Hari Air di lingkungan internal sinilah gitu. Nanti nggak apa-apa. Kita sharing-sharing saja. Kita info-info saja, barangkali dari kita sebagai penyuluh bisa ngasih solusi atau mungkin ngasih bantuan, bukan berupa bantuan yang sebenarnya, tetapi kita itu di luar juga banyak gitu, banyak mitra yang bisa bersinergi dengan kegiatan Bapak di sini. Semuanya sosial ya Bapak ya, semuanya sosial. Dan saya sih harapannya bank sampah ini tidak hanya kegiatan pilah sampah anorganik saja. Di sini mumpung ada Ibu Ani, kalau memang nanti perlu diadakan sosialisasi tentang pengolahan sampah organik melalui metode ekoenzim ya Bu ya. Monggo silahkan. Atau mungkin kalau misalkan pengolahan sampah organik metode composting dengan tabung komposter juga bisa mendatangkan saya. Dan banyak Pak, kalau misalkan nanti Magot juga ada lagi. Pokoknya jangan pernah bosan untuk berkomunikasi dengan kami sebagai penyuluh. Insya Allah kami bantu, bukan bantu yang sebenarnya tadi ya Pak ya, tetapi kita bisa cari solusinya untuk bermitra dengan penggiat lingkungan lainnya. Yang penting lingkungan kita benar-benar terkelola dengan baik, sampahnya terutama minimal nih ya, sampah di rumah tangga masing-masing. Jadi kalau menurut saya nggak ada ceritanya itu sampah itu musuh buat kita. Kalau kita bijak mengelolanya, pasti sampah itu sahabat buat kita Pak. Salah satunya berkah. Produk yang dari ekoenzim itu manfaatnya banyak. Saya nggak perlu membeberkan fungsi-fungsinya, jenis manfaatnya, karena itu ada pakarnya sendiri Pak. Magot juga begitu Pak, itu nanti banyak juga keuntungannya. Jadi saya meskipun sebagai penyuluh bank sampah, bukan berarti saya hanya sekedar menyampaikan tentang pengolahan sampah anorganik yang berhubungannya dengan bank sampah, tetapi saya harapannya untuk bank sampah Kencana Loka Family bisa istilahnya berinovasi, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi buat bank sampah lainnya. Syukur-syukur bukan se-Kecamatan Serpong tapi se-Tangsel. Jadi mungkin kalau kita sih Pak ya, kalau dibilang wajib memang wajib ya. Jadi harapannya itu tadi, biar kita itu tidak sia-sia Pak bikin bank sampah Pak, cuma sekedar pilah sampah aja gitu. Saya rasa kalau untuk warga di sini pasti support. Dari awal aja sudah supportnya udah setengah mati, udah semangatnya 45. Saya salut banget gitu, karena di sini pengurusnya tuh rata-rata bapak-bapak. Di bank sampah lain itu biasanya ibu-ibu. Salah satunya pengurusnya itu di bank sampah Azara ibu-ibu. Jadi bank sampah Azara ya namanya ya, bank sampah kepunyaan Ibu Gangsar ya. Beliau sebagai penyuluh juga sebagai ketua bank sampah
Ya karena memang pengurusnya itu ibu-ibu, juga di situ dilibatkan kegiatan arisan juga, Pak. Jadi salah satu stimulan gimana caranya itu nasabah biar mau datang untuk ya salah satu stimulan untuk biar mau datang ke Bank Sampah Azara dengan salah satunya mengikuti arisan apa Bu? Ganda sembako ya. Itu kalau misalkan mereka setor Pak, mereka setor itu cuma satu minyak, satu bungkus nih minyak 2 liter apa 1 liter, nanti pulang-pulangnya itu bisa seberapa Bu? Segambreng. Jadi kayak bisa bikin warung sembako Bapak Ibu. Itu semakannya luar biasa juga. Tetapi Bank Sampah Azara juga kebetulan pengurusnya itu juga pengurus KWT. Jadi mereka bersinergi juga. Harapannya juga seperti itu Bapak Ibu di sini. Jadi jangan cuma sekedar pilah sampah anorganiknya, tapi sampah organiknya juga terkelola. Kalau untuk laporan draftnya nanti bisa mengikuti Ibu Ani. Kalau laporan memang wajib ya Bapak buat analisa data kita di DLH, paling enggak dalam 1 tahun itu berapa persen dari bank sampah yang membantu untuk pengurangan sampah di TPA. Itu saja sih Pak ya, sebenarnya saya nggak sosialisasi sih, hanya sekedar ngasih gambaran mengenai penyuluh, terus kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah selain anorganik dan organik. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencang lokal memilih. Masih jauh 2024. Terima kasih Bu Dia, Bu Ani. Benar sekali Bu Ani, Bu Dia. Cita-cita kita, harapan kita, planning kita, ini adalah titik awal saja pembentukan daripada bank sampah. Selanjutnya, mudah-mudahan dari dana yang terkumpul, bila mana kita membutuhkan peralatan yang lain, kita bisa beli dari situ. Karena Pak Lurah Harun, Pak Uji, kami di Blok Fanta ini, di Blok Family ini, masih mempunyai fasilitas seperti begini. Ini satu di sini Pak. Di sebelah sana satu lagi, kita masih punya satu lagi. Tempat tinggal saya, di sebelah sana. Blok F juga Pak. Ini F1, F3. Kalau di sana F4, F5. Ya, hanya di sana kami penghuni di sana menyebutnya biar nggak salah, kita sebutnya Taman Menteng, Pak. Ya, jadi Taman Menteng juga ada di Tangsel, Pak. Khususnya di Blok F, Pak. Tinggalnya di mana? Taman Menteng. Di itu, Pak. Tapi Tangerang Selatan. Di sana itu pepohonan, Pak. Tidak ada semennya, hanya ada jalan setapaknya. Pohon menteng gitu ya. Pohon kayu putih original Pak. Kita rawat di sana dan ternyata ketika penyapuan itu sampahnya juga cukup banyak. Dulu kita punya satu tempat untuk pembuangan daun-daun Pak, tapi sekarang sudah tidak boleh. Kita harus buang ke tempat yang agak sedikit lebih jauh dan maaf membayar pula. Ya Pak. Jadi kita sudah punya planning juga ke sana. Bagaimana nih sampah-sampah daun ini, batang-batang pohon? Next ke depan. Satu, kita teruskan ini dulu saja. Sampah-sampah anorganik. Tapi ke depannya, Ibu Ani juga sudah promosi. Nanti dari dedaunan itu bisa menjadi pupuk, apa dan lain sebagainya. Dan terus terang, saya pribadi sangat tertarik untuk hal itu. Belum lagi, Ibu Ani juga sudah promosi kepada saya mengenai ekoenzim. Bisa dibikin sabun untuk ngepel, cuci piring, luka, dan maaf untuk mandi ya Bu. Mandi orang. Tuh. Ya, maaf ya, Unilever maaf jadi kompetitor kita nanti. Gak apa-apa. Cita-citanya tinggi nih. Itu harapannya. Tapi kita mulai dulu dari awal. Makanya terima kasih banyak kepada para penggiat yang sudah mensupport saya. Saya sebelum laporan kepada Pak RT Pak,
kita berkoordinasi dulu dengan Bu Ani, dengan Bu Dia. Bu Ani ya yang sudah saya kenal lah. Kita susun dulu, kita susun tanggalnya kapan, tepat enggak. Setelah lengkap, baru saya maju ke Pak RT. Pak RT kami punya rencana begini. Pak RT sangat mensupport sekali ternyata. Satu support daripada lingkungan hidupnya. Kedua juga mungkin ya, kita ini berkumpul di sini itu adalah pertama kali. Betul Pak RT? Iya. Setelah sekian lama Pak. Mohon maaf Pak Lurah. Covid ini ya. Pertama kali ini Pak. Saya mengajukan kepada Pak RT dan ditanggapi sama Pak RT dengan positif. 2 tahun. Terjadilah acara kita pagi hari ini. Tanpa ada support daripada Bu Ani dan teman-teman itu, Pak Tias, Pak Oji, mungkin ya nggak tahu lah. Tapi ya kita begini guyup lah di sini. Mungkin orang melihatnya malah sampah. Tapi tidak apa-apa lah. Apapun yang kita bisa perbuat demi kebaikan sesama lingkungan, bumi, Sekecil apapun. dan terjadilah seperti ini. Itu sedikit tambahannya. Dan saya menyimak tadi dari paparan Bu Ani, Bu Dia. Jadi istilahnya ini acaranya juga nanti bukan buang sampah, bukan. Ya Pak RT, hati-hati Pak RT. Bukan membuang sampah. Nanti kalau buang sampah, segala macam dari rumah dibuang ke kita. Repot. Jadi acaranya mendonasikan sampah anorganik. Iya. Step awal dari situ. Jadi tadi juga sudah diskusi sedikit kemudian, bukan acara buang sampah Pak. Nanti semua apa dari rumah dibuang ke sini, bukan. Tetapi ada ini, ada botol, kardus, dan sebagainya. Di sini ada 24 macam. Asoy, kresek, plastik, botol bersih, tutup botol, tutup galon, emberan, impact, Yakult, beling, buku tulis, koran, kardus, boncos, tetrapek, aluminium, besi, kaleng, kabin, minyak jelantah, kabel, CD, kristal, styrofoam. CD ya. Jadi memang sudah tertata sedemikian rupa. Ya, itu sedikit intermezzo dari saya. Mungkin dari Ibu Ani ada tambahan sedikit lagi. Silakan Pak Ari. Jadi ya untuk menyemarakan acara, ya ada gimmick-gimmick sedikit, ada door prize. Jadi silakan Bu Ari. Ada iming-iming ini. Itu kita mau bahasa mana itu bahasa iming-iming itu. Ini saya didapuk nih sama Pak Aswin untuk membuat pertanyaan. Waduh. Dan dijawab nanti dapat hadiah ini. Pertanyaannya nggak jauh dari sini ya. Bu, hadiahnya apa itu, Bu? Ini hadiahnya tas serbaguna. Ini kecil tetapi besar ternyata kalau dibuka ini. Saya sendiri sih belum tahu ini apa. Kalau dibuka besar, Pak. Dibuka besar. Cuma tadi ditutupin katanya ada tulisannya, jangan dilihat tulisannya katanya gitu, tapi nggak tahu ini Besar apa. manfaatnya gitu. Pertanyaannya, ya, kalau misalnya, ini saya dari sini aja nih. Nah nih, bubble wrap hitam nih, masuk kategori apa? Ya. Waduh. Ayo apa? Pak Ismet. Pak Ismet. Tahu. Baru tadi baca Pak Ismet. Itu cepat nyontek dari situ ada tuh. Asoy ya. Gimana nih Pak Aswin? Aduh, saya juga. Jawab asoy benar atau salah Pak Aswin? Aduh, saya belum belajar lagi, lupa. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 ya. Nomor 1 Asoy. ya. Termasuk asoy benar ya. Tadi yang jawab siapa Bu? Yati ya. Yes. Oke, tuh udah dapat yang pertama. Bu, saya kasih Pak Aswin yang kasih apa? Untuk Pak Lurah. Jangan Dari warga, dari warga. semua itu ya. Dari warga ya, jangan dari warga. Oh itu. Dari warga. Kompak kan Pak ya? Iya. Kalau saya nggak boleh jawab kata Bu Ani. Pak RT yang ngasih Pak. Hah? Pak RT yang ngasih. Sampingin PRT. PRT sampingin. Ini dilihat fungsinya Bu. Entar, saya dokumentasi dulu. Karena Ibu sekarang ke Indomaret harus bayar. Entar, Ayo Pak Ismet. Jadi bisa dipakai. Berdua dampingin, berdua. Diam, Pak. Berdua, Pak. Berdua Pak Ismet, berdua Pak. Apa
Belum pernah ketemu PRT-nya, baru ketemu. Jalan kita. Perdana ini perdana, Nek. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih. Ya, selamat. Selamat, berarti. Yang kedua juga saya ada di sekitar sini nih. Bapak-bapak ini sepertinya ada yang suka merokok nih. Berapa usia terurai dari rokok itu? 10 sampai 15 tahun. Aduh. Bu Lura udah jawab. Yang jawab ibu-ibu. Itu terbukti ibu-ibu lebih gesit ya. Ibu maju ke depan. Sekarang siapa yang memberikan ini? Pak RT. Pak Lura. Pak Lura. Oh iya udah warga. Pak Lura. Itu warga itu Pak, warga. Yang hafal ibunya ya, biasanya suka protes ya bapaknya ngerokok. Betul. Ibu berapa? Enggak. Kamu bisa tahu. Foto dulu Pak. Hebat ibu. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong. Ya. Satu lagi. Sekarang ini kita sedang menggiatkan bank sampah. Yang dikumpulkan adalah sampah organik atau anorganik. Gampang banget. Ayo sih. Gampang banget. Ih, nggak dijawab. Nih, ibu-ibu lagi yuk. Jawab ibu. Ibu. Ini nih yang ngomongnya yang ini anorganik. Dibisikin juga boleh. Apa bu jawabannya? Anorganik. Sekarang siapa? Keluar. Nah, Pak Lura yang kasih kalau gitu itu. Oh itu Pak ini. Pak ini lingkungan hidup. Dulu. Dampingin warga. Senyum. 1, 2, 3. Oh, nanti lah. Ya Bu. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya apa nih Pak Aswin? Kita mulai pilih-pilih sampah ya. Sebelumnya. Oke. Berita baru terakhir. Mohon Ibu Ani bisa menjelaskan bahwasannya terakhir nih. Saya mendapat info dari Ibu Ani bahwasanya bekas master kita ini bisa didaur ulang. Jadi kita nanti akan terima masker bekas. Iya. Kita sedikit 2 menit Bu Ani, tolong jelaskan. Iya, kabar gembira ya. Setelah sekian purnama nih, ternyata masker sekarang bisa diterima sama pelapak kita. Tapi hanya masker yang tidak terkontaminasi COVID. Ya, jadi masker orang sehat ya, jangan bekas terpapar COVID. Nah, maskernya ini setelah kita pakai, kita rendam di alkohol 70% di proses sterilisasinya. 70% selama 1 menit. Setelah itu kita rendam lagi dengan deterjen. Kalau saya, karena saya penggiat ekoenzim, saya pakai ekoenzim. Ya. Kemudian ini kita gunting, kita jemur. Setelah itu ini kawatnya kita ambil, kita pisahkan, dan ini kawatnya pun bisa diterima. Ya, di bank sampah. Ini kita gunting. Yang karetnya ini, talinya kita gunting. Dan satu lagi Pak Aswin, ternyata tas punbon itu juga diterima. Apa Bu? Tas punbon yang dari tas yang apa sih? Kayak dari kain ya. Kan sekarang penggantinya tas kresek itu ada tas-tas yang seperti goodie bag. Nah, tas goodie bag. Nah, itu bisa diterima juga. Ya. Nanti itu akan diolah menjadi biji plastik. Seperti masker juga, dan dibikin jadi pot, misalnya nih pot gitu, pokoknya dari plastik itu, jadi bisa didaur ulang. Jadi bapak ibu nggak usah khawatir nih masker mau taruh di mana gitu, ini kan termasuk B3 sebenarnya kan. Nah tapi sekarang bisa diterima, itu kabar baiknya. Ya Pak Posma sini maju ke depan Pak Posma. Nah ini off-taker kita, nama kerennya off-taker.
Saya kalian jelaskan aja masker Dijemur, tadi ya. Pak. Yang pasti Jangan masker vaksin. ini harus Ambil yang vaksin. sifatnya masker domestik. Artinya masker yang rumahan, bukan dari Rumah infeksius. sakit. Artinya masker dari rumah sakit kita nggak terima. Masker yang teman-teman kita yang positif COVID kita nggak terima, karena itu harus dibakar. Masuknya ke B3 kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar yang masker lokal, masker domestik lah, seperti itu. Jadi sebelumnya tadi seperti Bu Ani bilang, dicuci dulu atau direndam dengan alkohol 70% selama 1 menit, atau dengan disabun atau deterjen selama 1 menit. Setelah itu dikucek-kucek, diperas, baru dikeringkan. Jadi kita terima yang kering. Seperti tas sponsor itu juga udah kita terima, tapi terpisah ya antara tas sponsor dengan masker. Karena masker kita perlu perlakuan khusus, dan nanti setiap BS harus menyiapkan 1 kantong transparan. Artinya dari rumah masing-masing nasabah atau warga bawa ke tas itu. Maunya ke saya kenapa harus transparan? Karena saya bisa tahu apakah masker itu kotor, sudah ada kawatnya, masih ada kawatnya atau talinya. Karena kita juga akan meminimalkan menyentuh masker itu. Jadi artinya ini dalam plastik, nanti kita akan buat plastik lagi, kita masukkan, baru kita ikat. Baru di gudang nanti perlakuannya juga khusus, yang megang juga harus pakai sarung tangan, pakai masker. Karena walaupun gimana, kita tetap menjaga keselamatan yang kerja. Kita nggak tahu kan, walaupun katanya udah bersih atau apa, cuma kita ada jalan sekarang bisa diselesaikan dan bisa diterima. Dan ini nanti jadi biji plastik, dari situ nanti bisa seperti buat ember apa semua jadi seperti itu. Jadi ada solusi baru seperti itu. Daur ulang. Ya. Sementara itu aja kali Bu Ani. Terus sorry saya kasih contoh lagi. Ini terus terang banyak bank sampah juga ada yang ini nggak tahu. Ini jadi atap Pak. Atap. Atap polia seperti asbes. Ya. Ini apa namanya, aluminium foil ya? Bisa, atas bawah udah ada foil. Yang pasti kalau hujan tidak berisik, kalau cuaca panas tidak panas, kalau dingin dia bisa hangat gitu. Nah, itu ada. Ya, gudang saya udah pakai atap itu Pak. Gudang saya udah pakai atap itu, ya jadi memang setengah di depan saya coba tes pakai seng, apa namanya yang panjang itu, yang setengah pakai atap polia. Jadi lebih senang duduk di dalam daripada di depan yang ada pintu, karena di dalam lebih sejuk. Seperti itu. Ya, sementara itu aja yang bisa saya informasikan. Ke depan kita masih mencoba barang-barang yang masih tidak diterima oleh pelapak lain atau bank sampah, saya usahakan. Seperti multi layer juga sebenarnya sudah ada yang terima, tapi prosesnya tidak bisa saya lihat dan tidak bisa saya berikan, jadi saya tidak mau. Dan memang ada nilai, tapi saya tetap harus tahu sampai prosesnya jadi apa, baru kita terima. Terima kasih. Kembali lagi ke Bu Ani atau ke Pak ini ya. Terima kasih Bang Osman. Jadi sudah hampir di penghujung acara kita, hanya tinggal kita langsung sekarang mau praktek. Dan ternyata salah seorang pengurus bank sampahnya juga sudah hadir tadi, Pak Cicing. Halo Pak Cicing. Ya, yang tadi izin ibadah dulu. Maju Pak. Pak. Oke, baik. Jadi kita langsung praktek, Bu Ani. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Bu Fonda? Ya. Silakan ke depan Bu Fonda. Dari sini aja saya tanya ya. Ini sebenarnya terkesannya teknis, tapi ini saya mau tanya, mungkin mewakili warga. Pertanyaannya agak teknis, tapi kan tadi kita sebutkan dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Nah, setelah nanti ini dikumpulkan, dipilah, dikumpulkan, tentunya ada waktu pengambilan dan sebagainya akan kita lihat. Nah, manfaatnya ini gimana? Maksud saya, ini kan akan jadi, ya kasarannya ini akan jadi tambahan uang untuk apa namanya, kas PT ke depannya gitu. Ini transaksinya itu gimana Pak? Terima kasih.
Saya coba jawab ya, Honda ya. Biasanya begini, kita tentukan dulu hari apa ada pengumpulannya sampah. Misalnya hari ini. Nah hari ini kita mulai membawa, semua warga membawa sampah-sampahnya ke sini, didonasikan di sini, ya dimasukkan semua per kategori. Nanti Pak Posma akan langsung menimbang dan langsung mengangkut. Jadi pada hari ini juga dikumpulkan dan langsung diangkut. Jadi tidak ada sampah yang tertinggal, ya. Nanti setelah itu semua kan ada penimbangan. Selama ditimbang misalnya asoy 3 kilo. Nah, Ibu catat asoy dapat 3 kilo. Ya, itu kan ada harganya. Daftar harga sudah saya kasih ke Pak Hakim. Nah, nanti Ibu rekap. Ibu total semua, Ibu beri laporan itu ke Pak Posma. Ya. Besoknya Pak Posma akan transfer ke rekening Ibu. Ya, nanti itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan warga. Seperti itu, Bu. Jelas ya? Ya. Cukup Bu Honda. Ya. Harapannya saya ketika itu nanti ditampung di kas bank sampah RT, harapan saya bisa dimanfaatkan lagi untuk kegiatan lingkungan hidup kembali. Ya, contoh nanti karena kita punya banyak pohon, misalnya kita perlu sebuah alat chainsaw misalnya, atau perlu apa, nah kita bisa memanfaatkan dari situ lagi. Harapan saya. Tetapi karena ini pengurus, ada beberapa orang, nanti kita rembukan di dalam. Kita masih punya dirutnya Pak Heru Jamal, jadi kita bisa rembukan nanti di sana. Dan juga kan ada pendampingnya Pak RT, tetap menjadi penasehat kita, pendamping kita, pembina kita. Baik Ibu Bapak sekalian, kita bisa langsung praktek saja Pak Posma. Kita langsung ini, Bu Ani ya. Caranya Bu Ani bisa dipandu. Bapak Ibu kan sudah bawa sampah masing-masing ya. Nah sekarang kita masukkan nih per jenisnya sesuai kategorinya. Ya nanti kalau misalnya nggak jelas, Bapak Ibu bisa langsung tanya aja ke ya Bu Gangsar atau saya atau Pak Posma nanti yang akan membantu ya. Yuk kita mulai yuk. Ayo. Silakan. Sini geser-geser. Pak. Baik, geser. Tadi nyari matahari, Pak. Oh iya, matahari. Sekarang mataharinya udah ini. Karena matahari sekarang udah berbahaya. Iya. Terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian. Kita langsung praktek. Nanti sampah-sampahnya bisa ke sini. Kita dibantu oleh rekan dari Sampahku, Pak Posma dan tim. Oh gitu. Iya dibagi lah. Sebelum kita nanti timbang. Sekarang bisa ke sini, Be. Terima kasih untuk kehadiran Bekal hakim. Ibu Bapak sekalian. Bisa ke sini sekarang. Tapi Termasuk Pak Oji, sekali-kali ke Pak sini Heru, lah. Iya. Pak RW, Pak RT. Iya Pak. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah saum yang melakukannya. Terima kasih. Jadi kita acara menimbang nih Pak. Siapa? Sekarang ada Oh iya ya. Roni. Siapa punya diwakilin? Oh, wakil. Pergi ya Pak. Yuk kita mulai yuk. Bilang yuk. Yuk. Yuk, kau bawa ada sampah? Aku bawa juga. Silakan. Oh iya, itu ya. Nah, Bu ya, ya ini. Nah, ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini dilepaskan aja tadi labelnya. Itu botolnya juga dilepaskan. Nanti ada masing-masing kategorinya. Yang ini masuk asoy. Ini tutup botol. Ini botol bersih. Ya. Iya, siap. Jangan ada jasa sini, jangan vaksin mulu. Ini habis vaksin nih. Habis vaksin dulu nih. Sekarang bagaimana cara membedakan kaleng dengan aluminium? Kalau kaleng kita pencet, kita kencang-kencangan nggak akan pel. Tetapi kalau kita pencet pel itu masuk aluminium. Ya. Oke, mari kita pilih dan memilah. Ini masuk ke botol. Ini tutup botol. Nomor 6. Sampahnya masing-masing dong kalau gitu. Ini Tesla tuh nomor 16. Ketimbang. Kecuali kalau memang mau donasi langsung, Ini masuk akal. tapi saya
Jadi langsung dibawa Masalahnya aja Bu. nggak semua bisa digunakan karena Iya, masuk berkategori. Ya, nanti kalau nggak ntar Nah, sampahnya milih-milih juga Pak sampahnya. Ya. bermitra, yang punya sendiri bermitra aja. Soalnya nggak bisa handle. Sekarang juga saya mungkin habis lebaran mereka dapat laptop. Tapi saya dulu Wifi-nya dari kita gratis. Sulit ya tapi jadi mau ngasih orang ini susah Pak. Jadi kita ngajarin aja pelatihan untuk belajar memperbaiki peralatan itu sulit. Padahal saya kasih ganti ongkos datang, ganti pulsa, ganti. Jadi kan kita belajar selain offline ada online. Kita kasih ganti pulsa, nggak mudah. Jadi ini aplikasinya orang yang punya anak-anak itu kalau nggak dikasih yang menarik, komik saya nggak kasih. Karena kalau dikasih komik tadi pasti cari itu. Saya tanya punya motivasi, sejarah, atau masalah ini. Ya? Di Bandung saya belum. Enggak, yang bergambar ada. Nah, kalau saya di gambar saya makanya nanti kan mereka udah berlanjut, mungkin saya kasih belajar Word kurang ini lah. Karena itu kita yang datang lokasinya di Pamulang bengkel itu. Masih gratis. Terima nggak mudah Pak rupanya. Saya aja pertama nggak mudah. Jat, udah mulai langsung aja.
Luar biasa nih. Mana? Satu, dua, tiga. Lagi, biar bapak ini ikut. Satu, dua, tiga. Banyak. Itu artinya mereka yang melaksanakan itu belum bisa belum diterima. Iya. Ayo, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Ayo, siapa yang mau ikut? Satu, dua, tiga. Iya. Kamu botolnya dari botol bersih nomor 6. Iya. Oh iya iya iya. Kalau yang mau sampai itu hanya untuk pupuk. Ini lihat, ini ngobrol nih. Tapi mereka yang lebih fokus kayaknya. Karena mereka pel-pelnya bau keras. Jadi aku kebingung deh yang